Ada seorang raja paling pintar yang meninggalkan singgasananya sampai 20 tahun bukan karena berperang, bukan karena diasingkan, dikudeta, atau diusir oleh musuhnya, tapi karena salah ngomong. Ya, salah ngomong doang. Dan kisah ini bukan sembarang kisah cuy. Tahun 2018, kisah kesalahan ngomong ini oleh BBC pernah bertanya kepada ratusan ahli sastra di seluruh dunia. Dari semua cerita yang pernah ditulis manusia, mana yang paling membentuk peradaban kita dan menginspirasi karya-karya manusia? Film, lagu, novel, dan segala macam itu. Apa? Jawabannya yang nomor satu, ya kisah ini. Odysseus. Kata mereka, ini adalah salah satu dari dua puisi legendaris ditulis oleh Homer. Ingat ya, puisi zaman dulu itu nggak selalu singkat-singkat kayak puisi yang kita pahami sekarang. Dia panjang banget, seperti setara novel berjilid-jilid macam Harry Potter mungkin gitu ya. Umur ceritanya hampir 3000 tahun, tapi sampai hari ini masih diceritakan ulang dan terus bahkan baru saja difilmkan oleh Christopher Nolan. Dengan biaya triliunan rupiah, 3000 tahun dia bertahan. Kenapa manusia tidak pernah bosan dengan satu cerita ini? Karena di dalam cerita ini ada seluruh kehidupan kita. Simbolisasi kehidupan kita. Kesombongan, godaan, kehilangan, fitnah, ujian, dan kerinduan untuk pulang. Namanya Helen, menurut khurafat bangsa Yunani, dia bukan lahir dari rahim biasa. Konon raja para dewa mereka, ya Tuhan tertingginya, Zeus, menyamar sebagai seekor angsa. Lalu mendatangi seseorang perempuan yang sudah bersuami namanya Leda. Lah, boleh juga nih hamba-hamba gua ini. Cantik juga nih kata si angsa ini yang sebenarnya Tuhan mereka. Akhirnya, diperkosalah istri daripada orang lain ini dengan genre seks animal. Aneh banget sih ini. Jangan dibayangin ya, beberapa lukisan yang digambarin makin aneh lagi nih kalau kita searching. Masa kepala angsanya yang penetrasi itu sedeng sekali ini khurafat Yunani ini. Lalu lahirlah Helen ya. Hasil dari kebusukan akhlak Bapak Tuhan tertinggi Yunani ini. Karena ini adalah hasil angsa memperkosa manusia, mungkin saking nggak tahannya untuk menzinahi istri orang, sampai-sampai Zeus ini lupa untuk merubah bentuknya ya minimal serupa seperti manusia atau kembali ke bentuk aslinya gitu ya. Lupa. Alhasil nanti buah daripada hubungan terlarang itu, lahirnya Helen itu, dalam proses si Leda itu bertelur kayak unggas karena bapaknya angsa. Si istri ini, perempuan ini bertelur, dari telur itu keluar Helen. Dan Helen tumbuh menjadi perempuan yang katanya paling cantik, perpaduan wanita cantik dengan angsa anggun putih, dan ia dinobatkan sebagai wanita paling cantik di seluruh muka bumi. Meskipun dia anak haram, ia punya saudari, bukan anak haram ya saudarinya ini, anak asli dari suami yang sah, namanya Clytemnestra. Ingat-ingat ya nama itu ya. Bermula dari sebuah kontes kecantikan yang dibikin oleh Dewi Discord ya, macam aplikasi sosmed anak gamers ya, Discord. Dewi perselisihan itu artinya Discord ya, yang membuat apel emas bertuliskan kalimat ini apel untuk yang tercantik. Jadi ada tulisan untuk yang tercantik di apel emas itu. Namanya aja Dewi perselisihan dong. Bikin karya aja menuai pertengkaran. Bertengkarlah tiga dewi, Hera, Athena, Afrodit, rebutan apel itu. Yang sebenarnya kalau mereka bikin sendiri mah bisa. Cuman biasanya kita rebutan sikut-sikutan bukan karena barangnya, tapi karena gengsinya. Gak mau kalah dong dalam rebutannya. Perselisihan gak selesai karena pertandingan ini kelas berat dong. Hera, ratu para dewa, istri Zeus, dewi pernikahan. Dia menyandang dewi tercantik setelah Afrodit. Hera ini ditantang oleh Athena.
Nggak kalah cantik, dia dewi kebijaksanaan dan siasat perang. Yang saking cantik dan saking hebatnya ini, sampai-sampai serombongan cowok sensei ya rela mati buat dia. Lalu yang ketiga ada Dewi Aphrodite. Dewi cinta, kecantikan, dan seksualitas. Dan mereka sepakat menunjuk seorang pemuda. Karena ini ribut gak kelar-kelar nih, 3 dewi ini. Udahlah, kita ambil juri aja dari kalangan manusia. Namanya yang dipilih adalah Paris, seorang pangeran dari kota Troya. Ketiganya menyuap dari belakang. Hera menyuap si Paris ini dengan iming-iming menawarkan kekuasaan. Kalau milih gue, lu, si Paris akan jadi raja atas kerajaan-kerajaan yang besar-besar. Athena menyuap dengan yang lebih daripada apa yang disuap sama Hera. Kalau jadi raja kan biasa, bisa tumbang juga tuh ya, banyak, kompetitornya banyak. Athena menyuap dengan, gimana kalau jadi raja itu bisa tumbang, gue kasih jaminan lu menang setiap perang. Jadi kamu bebas, mau jadi raja dimanapun, seluas apapun, kamu bebas, karena kamu gak terkalahkan. Dan yang terakhir, Aphrodite, dewi seksualitas yang pikirannya mesum nih, seks doang pikirannya dia. Kayak kebanyakan teman-teman kalian yang kecanduan bok. Nah, ini kayak Aphrodite nih. Dia menawarkan perempuan tercantik di muka bumi. Siapa? Ya Helen yang ditawarkan ya. Tahu dong, cowok nggak punya landasan agama atau landasan berpikir. Udah, gitu banget. Udah kepikir, dapet Helen nih. Ya dia pilih Aphrodite. Dan udah terlanjur ngiler dulu itu disebut Helen. Padahal kalau lu jadi raja atau bahkan menang di setiap pertempuran, orang-orang kayak Helen itu bisa dia dapatkan juga dengan kuasa dia. Emang stunting nih ya si Paris ini ya, kurang MBG pasti kalian. Sayangnya Helen ini sudah bersuami ya. Singkat cerita Aphrodite menang, si Paris pengen dapetin Helen, Helennya udah suami nih. Aduh, telat nih ya. Ia istri dari Menelaus, pak raja daripada Sparta. Tapi Paris ngerasa, gimana nggak peduli, ini Helen hak gua, udah Dewi yang merestuinya. Maka ketika ia bertamu ke istananya milik Sparta ini, Menelaus, Raja Menelaus. Nah sebelumnya gue ceritanya, ada hukum bagi bangsa Yunani yang paling suci di antara semua hukum yang ada, namanya Zeus Law. Aturan Zeus ya, syariat khurafat dari Tuhan berhala Zeus. Yang mengikat semua hamba-hambanya Zeus ya, mengikat semua orang Yunani pada saat itu. Nah, salah satu aturannya di hukum Zeus ini ada pasal namanya Xenia. Kayak mobil nih, Xenia. Hukum tamu, mereka percaya hukum hubungan tamu dan tuan rumah itu dijaga langsung oleh raja para dewa mereka, Zeus itu sendiri. Tuan rumah wajib melindungi dan memuliakan tamunya, dan tamu wajib menjaga kehormatan tuan rumahnya. Melanggar itu bukan sekedar tidak sopan, itu dosa kepada langit. Ya, tengok kelakuan Zeus ini ya. Tengok kayak gini Zeus marah ya. Dia kalau bertamu memperkosa istri dong. Ya, tapi hambanya diwajibkan ada tamu untuk dijamu. Asem banget nih si Zeus dia, Tuhan orang Yunani ini memang minta diruqyah ini Zeus. Dan Paris melanggarnya dengan cara yang paling rendah teman-teman sekalian. Ketika ia bertamu ke istana Menelaus, dijamu, udah dimuliakan, diperlakukan hormat, dia diam-diam menyelinap nemuin si Helen. Dan ngerayu-ngerayu, dibawa larilah istri orang itu. Dari tangan tuan rumah yang baru saja memuliakan dia, Helen pun juga syarap nih, kok mau ini ada tamu diajak pergi ngikut. Produk haram. Diajak pergi selingkuh sama tamu suaminya, mau-mau aja. Nah, tapi ada versi yang menyebutkan Helen itu aslinya nggak mau. Tapi dia dibuat mau dan jatuh cinta oleh Aphrodite dan anaknya Aphrodite, Eros ya, tinggal panah aja jadi suka ya. Lalu dijadikan oleh Aphrodite boneka nafsu untuk si Paris. Ini pelanggaran pertama dari aturan Zeus Xenia. Dan sekaligus inilah cikal bakal dari perang Troya selama 10 tahun itu teman-teman. Satu hukum suci diinjak dan seluruh dunia ikut terbakar gara-gara itu.
Gara-gara apa? Ceweknya rebutan validasi, tadi 3 dewi-dewi itu, cowoknya rebutan cewek untuk pelampiasan hasrat. Inilah dunia yang sedang kita tonton, yang kata BBC paling berpengaruh di dunia. Dunia di mana bukan hanya manusianya yang kacau, tapi Tuhannya juga kacau. Serakah, pencemburu, penuh nafsu, budak nafsu. Tuhannya pun menyembah nafsunya sendiri. Gimana kayak disembah itu? Coba bandingkan sebentar dengan Rob kita yang kenal hari ini dalam agama kita, yang maha suci dari segala nafsu, yang tidak butuh apapun, yang setiap perintahnya adalah keadilan, yang tidak membutuhkan apa-apa dari ciptaannya, dan yang tidak serupa dengan ciptaan lainnya. Makin kerasa dong bedanya dong. Itulah kenapa gue punya rencana ceritain kisah-kisah mitos macam ini. Karena daripada ini terlanjur menyebar, nanti kalian yang lurus jadi belok ya, gue ceritain ulang biar kita nggak kudet tapi nggak juga ikut-ikutan arus dari tren atau hype-nya. Melainkan kita malah dapetin kemantepan iman dari sini supaya gue akan komparasi juga di dalam cerita-cerita. Maka Menelaus yang kehilangan istrinya memanggil kakaknya sekaligus kakak iparnya, Agamemnon. Ini kakaknya yang punya istri Clytemnestra. Clytemnestra itu ya. Ini saudaranya Helen ya, saudarinya Helen. Jadi ini nikahnya sepasang nih ya, sepasang saudara dan saudari. Saudara sama saudara dengan sesama saudari. Ya erat banget dong jelas hubungannya kalau sudah kayak begini ya. Nah, Agamemnon ini ya, bukan sejenis Digimon, ini raja juga ya. Adalah raja terkuat dari seluruh Yunani pada saat itu ya, seperti Donald Trump kali ini ya, presiden dari negara paling super power di dunia. Dia punya power kayak gitu tuh. Dan dengan power itu, Agamemnon mampu mengumpulkan seluruh raja-raja yang ada untuk ngebantuin dia dengan ribuan kapal di sebuah pelabuhan dia kumpulin siap berlayar ke Troya. Tapi pada saat itu angin nggak mau berhembus. Lautan diam. Ya. Poseidon seolah nggak nge-support itu. Kenapa? Karena Troya itu disukain sama Poseidon, menyembahnya Poseidon. Berhari-hari, berminggu-minggu, seluruh pasukan terjebak di situ, gak bisa gerak nih, tak bisa kemana-mana. Kata para peramal, para dewa itu sedang murka. Dan angin itu hanya akan kembali dengan satu bayaran atau satu tumbal. Lah, apa kata Agamemnon? Kata Agamemnon ini, kata dukunnya, kamu harus mengorbankan nyawa yang paling berharga. Loh siapa? Putrimu sendiri, anakmu sendiri, gadis kecilmu itu. Waduh, dia punya gadis namanya Ifigenia. Aduh, Ifigenia? Iya, itu. Kamu harus korbankan supaya dapat angin buat berlayar. Demi angin, demi perang. Seorang ayah menaikkan pisau ke atas anak gadisnya sendiri. Ya, berhenti di sini. Kita perenungan sebentar. Ini kisah terasa akrab kan ya. Seorang ayah, seorang anak, sebilah pisau. Kita pun punya kisah yang mirip Nabi Ibrahim dan putranya Ismail kan. Kalau dalam pikiran Islam memang begitulah mitos dibikin oleh setan untuk menyelewengkan dan merancukan kisah-kisah kebenaran yang lurus-lurus dan nyata ini. Ya, tapi lihat bedanya gengs. Dalam kisah kita, pisau itu tidak pernah jatuh di titik terakhir. Allah sendiri yang menggantikan sang anak dengan seekor sembelihan yang besar. Tidak setetes pun darah yang tertumpah. Karena Allah, Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, tidak pernah haus akan nyawa anakmu. Yang Dia inginkan hanyalah hatimu yang berserah. Tapi Tuhan-Tuhan Yunani itu, mereka sungguh-sungguh minta darah anak itu yang sebenarnya buat apa? Ini berharga buat bapaknya, ini berharga banget buat keluarganya. Buat iseng-iseng aja ini ya. Dan sang ayah akhirnya mau gak mau numpahin darahnya karena sudah terbakar ini. Amarah ini. Demi saudarinya, demi saudari iparnya, demi saudaranya. Dan darah itu tidak pernah diam. Kenapa? Karena istri Agamemnon, Clytemnestra ini, saudari Helen yang tadi ku minta kalian ingat-ingat itu tadi ya, gak pernah memaafkan suaminya. Setelah kejadian itu ia memendam
amarah selama 10 tahun peperangan Troya. Dan kelak ketika panglima atau suaminya pulang dengan segala kemenangannya, ya, saudarinya Helen itu selamat, istrinya sendiri pun tetap aja tidak bisa merasakan kebahagiaan itu. Kenapa? Anaknya udah tiada, saudariku balik tapi anakku kagak ada. Akhirnya dia menyambut si suami itu dengan pisau yang sama, seakan pisau yang dulu ditikam ke leher sang anak kini kembali mencari leher ayahnya sendiri. Dunia tanpa keadilan yang tegak selalu berakhir seperti itu, teman-teman. Dendam yang berputar seperti siklus kehidupan. Nah, sekarang baru kita masuk ke tokoh utama kita, Odysseus. Akarnya dari kata Yunani Odiosomai ya. Yang berarti membenci, marah atau menyusahkan. Jadi nama Odysseus ini kira-kira berarti nih si orang pembawa kesusahan yang dibenci atau membenci. Dia yang membenci, orang-orang benci dia. Jadi relasi dengan orang lain itu kebencian. Dia menyusahkan sekaligus disusahkan. Relasinya penyusahan. Takdir hidupnya itu kayak gitu. Disusahin atau menyusahi. Kalau bisa susah, kenapa harus mudah? Itu kayak prinsip takdir hidupnya itu ya. Ketika para raja datang menyambut Odysseus untuk ikut berperang, dia sebenarnya nggak mau ikut, teman-teman. Bukan nggak mau bantu, tapi dia sebenarnya pernah dapat ramalan. Kalau ia ikut pergi ke Troya, ia baru akan pulang 20 tahun kemudian. Gak mau dong, maka dia berpura-pura gila. Ini bukan masalah gue, kenapa harus gue yang gak pulang 20 tahun? Akhirnya dengan pura-pura gila itu dia mempraktekkan ya sebagai gak jadi gufron, enggak. Dia membajak ladangnya, tapi yang dia tabur itu bukan benih, melainkan garam. Dia nanam garam ya. Orang-orang yang maju nggak mau ngajak dia awalnya selalu pulang dengan pemakluman. Oh, dia gila, atau udahlah jangan diajak, nanti malah nyusahin, apalagi ini mau perang malah ngerepotin. Tapi ada orang yang sama cerdiknya kayak Odysseus ini, namanya Palamedes, yang punya julukan manusia 1000 tikungan. Salah satu pangeran dari salah satu negara koalisi yang udah bergabung sama pasukan koalisinya Agamemnon ini. Ia ambil bayi Odysseus, Telemachus, yang masih merah ini, masih bayi banget. Dia meletakkan di depan ketika dia sedang membajak menjadi orang gila. Ditaruh di depan ya. Yang kalau beneran gila, anaknya pasti akan digilas. Ternyata Odysseus membelokkan bajakannya. Ketahuan dong, lalu waras kan, lu ngindarin anak lu. Dan sejak hari itu dia dendam sama si Palamedes ini. Kelak di tengah perang dia memfitnah Palamedes, menanam emas musuh di dalam tendanya, lalu bilang, tuh tengok aja ini udah disogok nih sama musuh kita. Lalu dia memalsukan surat pengkhianatan seolah-olah ada kong kali kong di situ, padahal Odysseus yang bikin. Dan Palamedes yang tak bersalah pun akhirnya dihukum mati akibat tuduhan pengkhianatan. Ironi banget, dia yang ngajak Odysseus, yang karena Odysseus itu diajak, di situ dapat kemenangan, tapi dia harus mengorbankan nyawanya sendiri gara-gara itu. Gara-gara dendamnya Odysseus. Kalau bisa susah, kenapa harus mudah? Itu kan ada Odysseus. Dia, si Palamedes ini matinya nanti dirajam dengan batu oleh pasukannya sendiri. Coba gimana gak nyesek banget guys. Jadi orang yang akan kita ikutin perjalanannya ini, Odysseus ini, dia itu memang jenius, tapi jeniusnya bisa menyelamatkan satu bangsa, bisa juga ngebunuh orang-orang yang gak berdosa di sekitarnya. Ini Odysseus. Kota yang mereka serang itu Troya, temboknya luar biasa, tinggi, tebal, 10 tahun dikepung, tidak jebol-jebol. Pahlawan-pahlawan terkuat berdatangan bantuin Agamemnon bertarung dan mati di tembok itu. 10 tahun penuh hanya otot, hanya darah, tidak ada hasil. Odysseus memang bukan yang paling kuat, tapi dia mikir dan dia dapat ide. Idenya sederhana teman-teman, tapi dia berani sekali. Dia bilang kepada pasukan-pasukan koalisi ini, yuk kalian buat sebuah kuda raksasa dari kayu, ya, kosongin dalamnya, bikin kopong, ada rongga di dalamnya.
cukup untuk menyembunyikan pasukan di dalam perut itu, ya nggak usah banyak-banyak. Tinggalkan di depan gerbang, lalu kita pura-pura menyerah, bakar tenda kita dan pura-pura berlayar pergi. Nanti yang di dalam kuda ini, dia buka pintu gerbang yang selama ini susah kita tembus. Ini selama 10 tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa kok harus kuda? Karena kok bukan bentuk yang lain? Nah, disinilah liciknya Odysseus, teman-teman. Kuda itu hewan suci bagi Poseidon, sang dewa laut, dan tembok Troya tadi kita sudah cerita, yang perkasa itu dulu dibangun oleh Poseidon sendiri. Mereka mencintai Poseidon dan Poseidon pun mencintai warga Troya ini. Poseidon suka sama Paris. Mereka saling mencintai Poseidon ini, warga-warga ini. Dan Poseidon pun mencintai mereka. Kuda bagi bangsa Troya adalah identitas mereka, sebab mereka dijulukin sebagai penjinak kuda. Ini alasan keduanya ya. Mereka selalu dibanggakan sebagai penunggang kuda terbaik di Yunani. Jadi kuda kayu raksasa itu seperti sebuah persembahan suci dan penghormatan. Kayak lencana musuhnya menyerah mengakui kehebatan si warga Troya ini. Sekaligus hadiah perpisahan untuk para dewa dari lawan mereka. Dan siapa yang berani nolak dong? Apalagi menghancurkan. Kenapa? Karena patung kuda ini sebuah persembahan bagi dewa yang dewa suka. Yang kalau ditolak, kalau mereka bakar, mereka buang, ini bisa mengundang murka langit ini. Itu di pikiran orang-orang Troya ya. Maka orang-orang Troya tidak curiga. Malah sebaliknya mereka merasa terhormat. Wah, dia patung kuda gede banget ya, bagus banget. Belum pernah aku lihat kuda sebesar ini. Dan lalu dia menyeretnya masuk dengan bangga. Pesta-pesta, seneng-seneng ketika mereka tertidur. Sebuah kuda pula ini yang nanti balik menjinakkan mereka. Orang-orang di dalam keluar dan terjadilah apa yang terjadi ya. Lambang kebanggaan mereka seret masuk ke dalam gerbang tanpa tahu di dalam perutnya bersembunyi kematian ya. Dan yang lebih ngeri lagi, sebagian menyebut kuda itu juga lambang daripada Athena, dewi yang justru membisikkan seluruh siasat kepada Odysseus, yang dewi ini kalah sama Aphrodite sebelumnya. Jadi orang Troya mengira sedang memuliakan para dewa, padahal para dewa itu sendiri yang sedang merancang kehancuran mereka. Meskipun Athena identik dengan kuda perang, tapi tentu saja bukan itu satu-satunya pertimbangan Dewi Athena. Sekali lagi, manusia bagi dewa dan dewi cuman pion di papan catur atas pertikaian sesama mereka. Tuhan. Singkat cerita, orang Troya kalah ya lewat ide Odysseus. Detailnya nanti di konten yang berbeda aja kalau kalian mau. Perang usai, Odysseus menaikkan layar untuk pulang ke istrinya, ke anaknya, ke negaranya yang dia tinggalkan. Anaknya ini masih bayi banget lah ya. Dia pergi bersama 12 armadanya dari Ithaka, pengen menuju kepada negaranya yang bernama Ithaka itu. Di perjalanan pulang, kapalnya singgah di sebuah pulau. Di pulau itu mereka menemukan gua, dan di dalam gua itu ya ada segalanya. Ada keju yang tertata, domba-domba gemuk, susu segar dalam wadah batu. Wah, ini ada orang nih tinggal sini nih. Anak buahnya berbisik, ambil saja cepat, lapar kita nih. Udah rezekin omplok nih. Lalu pergi sebelum pemiliknya kembali. Ayo kita pergi. Tapi Odysseus menolak. Karena dia adalah penyembah Zeus yang taat. Dia memegang aturan teguh Zeus Law yang ada di dalamnya. Ada aturan seninya. Bagi bangsanya ini adalah hal suci. Dia prinsip terhormat seorang bangsawan nih. Gak boleh mengingkari. Hukum tamu kan gak lucu. Kita berperang ya. Ngebelain kawan kita. Karena musuhnya adalah melanggar tamu, kita melanggar hukum tamu, masa kita melanggar hukum tamu juga ya. Jadi akhirnya ya dia si Odysseus ini memilih menunggu pemilik gua karena saking dia fanatiknya sama Zeus Law ini, dia berpikiran ya,
Nanti tamunya juga memegang erat Zeus lo juga. Dia berharap akan dijamu sama tamunya ini. Lapar sih, tapi nunggu aja tamunya ya. Coba bayangin ya. Ada orang masuk ke rumahmu saat kamu sedang pergi. Dia buka kulkasmu, dia tahu ada makanannya banyak, ya. Dia gelar tikar di ruang tamumu, lalu ketika kamu pulang, ya bukannya minta maaf, dia malah bilang, kok kamu nggak suguhin gua sih? Dia nanya gitu. Nah, itulah aturan Dewa Zeus yang cacat. Ngatur adab tuan rumah ke tamu tapi luput soal adab bertamu itu sendiri. Di Islam ini basic banget loh. Allah bilang di dalam surat An-Nur ayat 27, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu minta izin memberi salam kepada penghuninya. Bahkan adab mengetuk pintu pun yang diajari sama Rasul itu ada. Saat peradaban yang dianggap paling berpengaruh di peradaban barat ini kayak gini aja kagak tahu teman-teman. Tuhan-Tuhan mereka terpecah pecah, masing-masing punya ego, saling bertabrakan aturan satu dengan aturan yang lain. Aturan yang lahir dari banyak kepala pasti berlubang kayak begini. Maka secara logis hanya aturan dari Yang Maha Satu, Yang Maha Esa yang tak akan pernah bolos atau kontradiktif. Dan ada yang lebih rapuh lagi teman-teman. Ada yang lebih rapuh lagi. Raja dewa mereka, Zeus, membuat hukum lalu diam. Padahal perangnya itu gara-gara udah berjalan 10 tahun nih. Gara-gara melanggar hukum dia. Kok gak ada konsekuensi? Dia bikin hukum gak ada konsekuensi. Ya, tak pernah turun menegakkan hukumnya yang dia bikin. Tak ada wakil otoritatif di bumi. Tak ada hakim. Jadi ketika hukum dilanggar seperti ketika Helen dicuri, tak ada pengadilan. Bahkan wong adanya Helen itu karena Tuhannya sendiri yang melanggar aturan yang dia buat sendiri kok. Yang ada hanya tangan masing-masing saling membalas. Sudah dibiarin gitu. Dunia yang seperti itu adalah dunia sedang menunggu kehancuran sendiri. Ya, beda banget dengan konsep dari agama kita. Ada konsep syariat yang turun, ada wahyu, ada kemudian wakil, ada khalifah, yang ada hakim, ada kodi yang berkewajiban menegakkan itu. Itu kalau dijalankan secara utuh. Sekarang mari kembali ke gua. Karena si pemilik sudah pulang dan dia bukan manusia. Tingginya seperti pohon, di tengah dahinya ada satu mata, matanya satu. Ya. Ini di Yunani disebut sebagai ras Cyclops. Namanya Polyphemus nih si Cyclops ini ya. Dia itu anak dari Poseidon, dewa penguasa lautan. Hasil selingkuh juga nih. So anak haram juga nih. Nah ini raksasa mata satu ini, Dajjal versi Yunani ini, menutup mulut gua dengan batu yang 30 orang pun gak bisa sanggup menggesernya. Odysseus dan anak buahnya akhirnya terjebak di dalam gua. Odysseus mencoba berbicara baik-baik. Dia tahu geser batu di gua ini gak akan mungkin. Dia bilang ke si Dajjal mata satu ini, bilang ke Polyphemus, kami tamu, jadi kamu harus memuliakan kami sebagaimana hukum Zeus ya. Tapi si raksasa itu ketawa. Tolol ini tamu ini. Dia gak kenal hukum tamu, dia nggak takut sama dewa manapun, apalagi Zeus. Gue punya bapak Poseidon lebih tua daripada Zeus, kakaknya Zeus. Dan sebagai jawabannya, dia menyambar 2 anak buah daripada Odysseus, bang, dipegang lalu dimakan hidup-hidup. Enak banget nih daging manusia nih di depan mata yang lain. Dah, kalian diem aja di sini ya. Nanti aku makan kalian satu-satu sebagai camilannya. Kata Odysseus, zong ini mah. Mikir lagi dong akhirnya Odysseus dong. Odysseus pada saat itu kebetulan bawa anggur yang keras banget ya. Yang dia bawa dari kapalnya. Dia akhirnya ngajak, udahlah kalau gitu kita minum aja lah, mabok bareng aja ya, dituangin buat si raksasa itu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali sampai matanya berat. Dalam mabuknya udah high, ngobrol nih. Namamu siapa, bro? Ya, mau tak makan kamu loh, kok baik kamu? Iya, aku namanya Nabadi. Ya, namaku artinya adalah Otis kalau bahasa Yunani ya. Artinya itu bukan siapa-siapa. Iya, namaku Nobody, bukan siapa-siapa. Begitu orang manggil aku. Oh gitu, namamu Nobody ya. Tidur. Ketika si raksasa ini tertidur, mendengkur seperti guntur nih, Odysseus mengangkat sebatang kayu zaitun yang ada di dalam gua itu, dibakar ujungnya, lalu ditancapkan, jrot,
ke satu-satunya mata yang ada di raksasa itu, teman-teman. Si raksasa menjerit, jeritan yang membelah malam sampai raksasa yang ada di luar gua, di gua sebelah, ya berdatangan, bertanya dari luar, siapa yang nyakitimu? Ono opo le, ono opo? Ya, dia bilang, Nabadi menyakitiku, Otis menyakitiku, bukan siapa-siapa yang menyakitiku. Bukan siapa-siapa yang membutakanku, menyakitiku. Maka teman-temannya bingung, kalau bukan siapa-siapa yang menyakitimu, untuk apa kamu berteriak? Dasar Dajjal nih, ganggu tidur wae. Blow on nih Dajjal ini, ya udah Dajjal blow on. Nah, lalu mereka pergi. Paginya si raksasa buta itu menggeser batunya untuk mengeluarkan dombanya untuk digembalakan sebagaimana kesehariannya. Agar camilan manusia nggak keluar, dia satu-satu dong meraba punggung-punggung setiap domba yang lewat. Pastikan nggak ada manusia, dia udah nggak bisa lihat ya. Dan Odysseus sepanjang malam itu sudah berpikir sejauh itu, selangkah lebih maju tuh. Malam-malam dia sudah mencukur dan mengikat dirinya itu ya, dan anak buahnya ya, bagian bawah perut domba itu bulu-bulunya ditempel ke punggung-punggung mereka. Jadi ketika mereka diraba, oh ini bulu domba juga, ini bukan manusia. Lolos juga itu manusia-manusia akhirnya. Sampai di kapal, mereka didorong ke laut ya, mereka ada angin, pergi dari laut, mendayung sekuat tenaga, bebas, selamat, menang, sempurna ceritanya ya. Odysseus sekarang hanya perlu satu hal, diem. Helena pergi, pulang, happy ending harusnya. Ada sesuatu di dada manusia yang tidak pernah puas hanya dengan menang, teman-teman. Ingin diakui, ingin semua orang tahu, ya ini kayak persis yang diceritakan Dewi-Dewi di awalnya. Ini gue yang melakukan ini gue ini. Lagi-lagi akarnya soal haus validasi, teman-teman. Zaman sekarang pun juga begitu atau malah makin parah ya. Menang saja itu rasanya kurang. Kalau belum ada yang melihat, kalau belum ada yang masuk di story atau feed kita, bikin konten, pamerkan, syukur-syukur sainganmu itu patah hati gara-gara itu ya. Itu menyenangkan itu ya bagi manusia modern. Odysseus terkena penyakit yang sama persis. Jadi saat kapalnya sudah jatuh ya, namanya masih aman, dikenalnya Nabadi nih, Otis. Bukan siapa-siapa ini dikenalnya sama si Dajjal ini. Tinggal diem aja, dia menang sepenuhnya. Dia tinggal diam, dia menang sepenuhnya. Tapi dia tidak tahan, teman-teman. Di atas kapal dari jauh dia teriak, "Woi, Dajjal, hei, rasa mata satu, hei, Cyclops. Kalau ada yang nanya membutakan matamu ya, kasih tahu mereka, Odysseus namanya. Nama gue Odysseus, bukan Nobody. Percaya aja, tololo. Gue Odysseus, Raja Ithaca." Sambil mendayung terus. Dan itu adalah kesalahan paling mahal seumur hidupnya. Persis banyak dari kita yang dapat banyak masalah karena ceritain hal oversharing. Ceritain kebanyakan posting, buat story, hal-hal yang harusnya nggak perlu disebarkan. Dan karena begitulah si raksasa buta tahu namanya, dia angkat tangannya ke langit, berdoa, memanggil bapaknya, "Bapak Poseidon, Pak Presiden Laut yang sudah memimpin berperiode-periode di laut, duhai Bapak toksikku yang memperkosa ibuku, aku sebagai anak haram menuntut hakku dari seorang anak kepada ayahnya. Jangan biarkan Odysseus pulang. Kalaupun harus pulang, buatlah dia pulang terlambat, hancur sendirian. Setelah kehilangan seluruh teman-temannya dan seluruh armadanya. Amin." Ya, kata si Dajjal berdoa. Laut yang harusnya Odysseus serberangi bertahun-tahun ke depan bergerak mengabulkan permintaan anaknya yang terzolimi. Ini juga peringatan bagi kita, doa dari orang yang tersakiti bahkan dari mulut yang paling hina sekalipun, anak haram lah, Dajjal, broken home, dan fatherless sekalipun, kekuatannya sering kita remehkan. Ya, kekuatannya yang sering kita remehkan
itu bisa dahsyat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda sendiri, takutlah kalian pada doa orang-orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa dia dengan Allah. Tidak ada hijab, tidak ada tirai, doa itu naik lurus ke atas. Jangan jadi odesius, selalu perhatikan perasaan lawan kita, lawan bicara kita, dari perilaku kita, ucapan kita, feed kita, komen kita, postingan kita, ya bahkan like dan dislike kita. Jangan sampai hal sederhana yang nggak berarti bagi kita malah menjerumuskan kita pada kesulitan yang panjang. Seperti kisah Odysseus ini. Konteksnya memang beda antara Allah dengan Poseidon, jelas beda. Tapi esensinya gue mau cari benang merahnya. Sebab pembelaan Allah terhadap orang yang terzolimi tidak melihat status kepercayaan. Ya, tapi status terzoliminya. Gak peduli lo ateis, lo agnostik, lo agamanya berbeda. Kalau lo terzolimi, dia berhak berdoa tanpa hijab kepada Allah. Kutukan itu tidak turun ketika Odysseus membutakan mata raksasa itu. Itu bela diri. Kenapa? Karena ancamannya mati. Dia melawan agar tidak bisa dimakan dan kabur dari ancaman itu. Itu haknya. Kutukan itu turun sesudahnya, ketika dia sudah aman, sudah menang, ketika satu-satunya yang tersisa hanya ego yang ada dalam diri, ingin pamer. Jadi pelajaran bagi kita, bukan kemenangan yang mengundang bala, tapi kesombongan yang dia tanamkan ketika sudah menang. Ya, ini seperti cerita iblis ya, yang beribadah ribuan tahun runtuh hanya karena satu doang kalimat, aku lebih baik darimu. Ya, sama kayak Odysseus, runtuh semua yang dia bangun, runtuh. Kalau ada yang nanya siapa yang butain lu, nama gue Odysseus. Satu kalimat saja, yang kalau diem semuanya baik-baik saja baginya. Iblis pun juga sama. Gara-gara satu kalimat itulah kisah kesusahan Odysseus yang terkenal dan panjang itu dimulai 20 tahun sebagai Bang Toyib gak pulang-pulang. Dan kalau kalian mau, kita juga akan ceritain di konten lainnya aja ya. Konten lainnya aja ya. Kepanjangan udah ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.